Halo, perkenalkan saya Bagus Farezi dengan NIM 411231220. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek kelompok saya, yaitu Sign Language Recognition System with Machine Learning. Yang pertama itu introduction, yaitu komunikasi dengan penyandang disabilitas pendengaran dan bicara dapat diatasi dengan solusi inovatif berbasis teknologi. Bahasa isyarat meskipun sangat penting, seringkali sulit dipahami oleh masyarakat umum. Untuk menjembatani kesenjangan ini, proyek pengembangan model pembelajaran mesin menggunakan computer vision dan jaringan saraf dalam Deep Neural Network menawarkan solusi dengan memanfaatkan kamera dan suara untuk memprediksi isyarat secara real time dengan akurat. Teknologi ini tidak hanya dapat membantu menciptakan komunikasi yang lebih inklusif, tetapi juga mendorong pemahaman dan empati lintas kemampuan membawa langkah besar menuju masyarakat yang lebih ramah disabilitas. Selanjutnya, bahasa isyarat, teknologi untuk meningkatkan komunikasi. Yang pertama itu pentingnya bahasa isyarat. Bahasa isyarat adalah alat utama komunikasi bagi penyandang disabilitas pendengaran dan bicara, memungkinkan mereka untuk menyampaikan ide dan emosi dengan jelas melalui gerakan tangan dan akurasi wajah. Untuk yang kedua itu tantangan dalam komunikasi. Bahasa isyarat seringkali sulit dipahami oleh masyarakat umum, menciptakan kesenjangan komunikasi yang sering kali menghambat interaksi sosial dan pemahaman terhadap komunitas disabilitas. Yang ketiga, solusi teknologi. Teknologi pembelajaran mesin dan computer vision memungkinkan pengenalan gerakan tangan secara real time, menerjemahkannya menjadi teks atau suara untuk menjembatani kesenjangan komunikasi. Yang terakhir itu dampak positifnya. Penerapan teknologi ini menciptakan komunikasi yang lebih inklusif, meningkatkan empati, dan memberikan kesempatan lebih besar bagi komunitas disabilitas untuk berinteraksi dalam kehidupan sosial dan profesional. Yang selanjutnya itu latar belakang penelitian. Pengenalan bahasa isyarat. Bahasa isyarat digunakan oleh komunitas tunarungu untuk berkomunikasi karena kesulitan bicara akibat tidak dapat mendengar suara. Bahasa ini menggunakan gerakan tangan dan ekspresi wajah untuk menggambarkan objek, tindakan, dan emosi. Meskipun tidak universal dan bervariasi berdasarkan budaya, bahasa isyarat memiliki struktur tata bahasa dan kosakata yang setara dengan bahasa lisan. Menurut World Federation of Deaf, sekitar 70 juta tunarungu di dunia menggunakan bahasa isyarat yang diakui sebagai bahasa alami yang berkembang secara independen dan diakui secara umum di banyaknya negara. Untuk selanjutnya, 3 aturan bahasa isyarat. Yang pertama itu seperti pada gambar, yaitu ruang penanda tanganan. Yang kedua itu aturan simetrinya, dan gambar ketiga itu aturan dominasi. Pengenalan bahasa isyarat atau SLR. Diagram alirnya seperti pada gambar, yaitu yang pertama pengumpulan data atau video pengguna melakukan bahasa isyarat. Yang kedua itu ekstraksi fitur identifikasi bentuk tangan, gerakan, dan lain-lain. Yang ketiga, analisis fitur mencari pola dan korelasi. 4, pengenalan pada tanda, yaitu mencocokkan gerakan dengan pola yang sudah ada. Yang kelima itu output teks atau suara yang sesuai dengan tanda tersebut, seperti ilustrasi visualnya pada gambar di berikut. Selanjutnya adalah arsitektur sistem, yaitu sistem ini dirancang untuk mengenali bahasa isyarat melalui gerakan tangan. Sistem terdiri dari perangkat perekam yang menangkap gerakan dan komputer yang menganalisis data. Komputer yang memiliki 3 komponen utama: lapisan presentasi untuk menampilkan hasil, yang kedua itu komponen tangan untuk mengidentifikasi bentuk tangan, dan yang terakhir adalah komponen pengenalan untuk mencocokkan bentuk tangan dengan database. Saat ini sistem fokus pada
26 huruf alfabet bahasa isyarat dan menggunakan media pipe untuk mengenali bentuk tangan. Seperti ilustrasi visual ini, yang pertama itu pola tangan, yang kedua itu gambar tangan dan outputnya. Implementasi sistem pembelajaran mesin, yaitu cara untuk membuat komputer belajar data tanpa harus diprogram secara manual untuk setiap tugas. Dengan kata lain, kita melatih komputer untuk mengenali pola dan membuat keputusan berdasarkan data yang diberikan. Yang selanjutnya itu pembelajaran yang diawasi, yaitu metode pembelajaran mesin yang dijelaskan di atas adalah pembelajaran terawasi atau supervised learning. Dengan metode ini kita mengajarkan komputer untuk melakukan tugas tertentu dengan memberikan contoh-contoh yang benar atau data yang berlabel. Selanjutnya itu jaringan neural konvolusional CNN. CNN adalah jenis algoritma pembelajaran mendalam yang sangat baik dalam memproses dan menganalisis data visual seperti gambar. CNN dirancang khusus untuk meniru cara kerja otak manusia dalam mengenali pola visual. Yang terakhir itu implementasi sistem pengenalan bahasa isyarat. Sistem ini dikembangkan menggunakan Python dan memanfaatkan alat serta teknik pembelajaran mendalam untuk berbagai fungsi, termasuk pelacakan tangan. Untuk pelacakan tangan tersendiri itu kita ada 26 huruf seperti pada gambar. Sistem ini menangkap gambar dari kamera, mendeteksi titik-titik kunci gerakan tangan, memproses data, dan membuat keputusan berdasarkan model yang telah dilatih. Untuk selanjutnya itu deteksi gerakan tangan menggunakan media pipe, yaitu langkah awal penangkapan dan pemrosesan gambar. Yang pertama itu penangkapan gerakan tangan menggunakan kamera. Seperti pada gambar yang berikut. Pada contoh ini, teman saya menggunakan beberapa huruf tangan mereka untuk di output menjadi huruf tertentu, yaitu penggunaan OpenCV untuk memproses gambar dan penyesuaian orientasi dan konferensi warna pada setiap jari yang digunakan. Untuk jari-jarinya seperti pada gambar ini, prosesnya secara singkat, yaitu yang pertama itu rekaman. Kamera merekam gerakan tangan. Yang kedua itu pengolahan gambar. Gambar yang ditangkap diubah menjadi format yang bisa dipahami komputer atau RGB. Yang ketiga itu deteksi titik-titik penting dengan bantuan media pipe. Komputer mencari dan menandai 2 titik penting pada setiap proses tangan. Titik-titik ini seperti patokan yang menentukan posisi jari, pergelangan tangan, dan bagian yang lainnya. Yang terakhir itu analisis gambar. Dari posisi titik-titik ini, komputer bisa memahami gerakan apa yang sedang dilakukan oleh tangan. Identifikasi titik-titik penting pada tangan. Yang pertama itu penggunaan media pipe untuk mendeteksi 21 landmark pada setiap tangan. Setiap landmark ini diwakili oleh koordinat X dan Y. Kombinasi koordinat membentuk pola gerakan tangan tersebut. Pemrosesan data. Konferensi koordinat menjadi koordinat relatif terhadap pergelangan tangan. Normalisasi data ke rentan 0 ke 1. Untuk yang ketiga itu alasan mengapa pemrosesan diperlukan invariasi terhadap ukuran dan posisi tangan. Untuk tahap selanjutnya itu pengumpulan data. Untuk proses ini pengumpulan data dengan metode logging. Yang kedua itu menyimpan data dengan format CSV, yaitu pentingnya variasi data, berbagai gerakan dan pencahayaan dan lain-lain. Untuk selanjutnya itu arsitektur modelnya. Membangun model untuk memprediksi gerakan tangan. Model yang kita gunakan adalah model sequential crash. Model ini
terdiri dari beberapa lapisan, termasuk lapisan input, lapisan tersembunyi, dan lapisan output. Setiap lapisan memiliki fungsi yang berbeda dalam memproses data. Lapisan input menerima data landmark yang telah diproses. Lapisan tersembunyi mengekstrak fitur-fitur penting dari data, dan lapisan outputnya menghasilkan prediksi kelas, misalnya huruf A, B, C, dan lain-lain. Untuk selanjutnya itu tahap evaluasi sistem pengenalan bahasa isyarat. Untuk hasilnya yang pada gambar tersebut, teman saya menggunakan huruf B dengan media tangan, dan untuk hasilnya itu muncul B untuk prediksinya. Hasil evaluasi dari sistem pengenalan bahasa isyarat yang telah kita kembangkan ini, sistem ini telah dilatih untuk mengenali berbagai huruf alfabet berdasarkan gerakan tangan. Mari kita lihat bagaimana kinerja sistem ini dalam mengenali gerakan tangan baru. Yaitu teman saya menggunakan huruf L pada tangan, dan untuk hasilnya itu L. Dan prediksinya juga L. Untuk hasil proyek pengenalan bahasa isyaratnya itu, yaitu tujuan dan evaluasi sistem. Yang pertama itu deteksi dan pemrosesan data. Sistem mendeteksi tangan, mengembalikan vektor lokasi tangan. Selanjutnya itu landmark tangan diubah menjadi larik satu dimensi dipahami oleh mesin. Normalisasi data ke rentang 01 untuk meningkatkan akurasi, dan data disimpan dalam file CSV atau keyframe CSV. Yang kedua itu pengenalan alfabet bahasa isyarat Amerika atau ASL. Dataset terdiri dari 24 huruf alfabet, dan sistem ini mencocokkan landmark tangan dari video langsung dengan model yang telah dilatih sebelumnya. Untuk hasil menunjukkan akurasi pengenalan tinggi terhadap alfabet yang ditampilkan oleh penanda tanganan. Mungkin itu saja dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.